Jangan pernah menyentuh cermin di ruang tengah. Malam itu, angin menderu di luar rumah tua di ujung desa. Awan gelap bergulung-gulung, menggantung rendah seolah mengancam. Di dalam rumah, seorang gadis bernama Maya duduk di sofa ruang tengah. Pandangannya tertuju pada cermin besar yang berdiri megah di sudut ruangan. Cermin itu sudah ada sejak rumah itu dibangun puluhan tahun lalu, diwariskan turun-temurun. Tapi, ada satu aturan yang selalu diperingatkan oleh neneknya, jangan pernah menyentuh cermin itu. Maya selalu menganggap aturan itu aneh. Apa yang bisa terjadi jika ia hanya menyentuhnya? Tapi malam itu, rasa penasarannya memuncak. Ia tak lagi bisa mengabaikan bisikan di dalam pikirannya yang menyuruhnya mendekat. Dengan langkah hati-hati, Maya berdiri dan berjalan perlahan ke arah cermin. Bayangannya sendiri tampak memandang balik dari dalam cermin, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Entah apa, tapi Maya merasa cermin itu hidup. Maya, jangan, suara lirih tiba-tiba terdengar. Maya menoleh dengan cepat. Itu suara neneknya, yang biasanya sudah tidur sejak sore. Jangan pernah menyentuh cermin itu, ucap nenek dengan nada penuh ketakutan. Maya terkejut melihat ekspresi neneknya. Mata tua itu dipenuhi ketakutan yang begitu dalam, membuat Maya merinding. Kenapa, Nek? Apa yang sebenarnya ada di cermin ini? Tanya Maya, mencoba mengatasi rasa takutnya. Nenek menghela napas panjang, wajahnya pucat. Cermin itu bukan sekadar cermin biasa. Itu adalah pintu, kata neneknya dengan suara gemetar. Maya tertawa kecil, meski ia tidak merasa lucu. Pintu kemana? Ke dunia lain, jawab nenek dengan lirih, membuat jantung Maya berdegup lebih kencang. Nenek menceritakan bahwa cermin itu adalah peninggalan dari masa lalu, ketika nenek buyut Maya mempelajari ilmu hitam. Cermin itu dibuat untuk berkomunikasi dengan roh-roh yang terperangkap di antara dunia. Tapi, sesuatu yang jahat telah masuk ke dalamnya, dan sejak itu, cermin itu menjadi terkutuk. Maya tidak tahu apakah ia harus percaya atau menganggap cerita itu sebagai dongeng belaka. Namun, tatapan serius neneknya dan suasana mencekam di sekitar membuatnya sulit mengabaikan peringatan itu. Maya memutuskan untuk kembali duduk dan berusaha mengalihkan pikirannya dari cermin itu, tetapi matanya terus tertarik ke sana. Malam semakin larut, dan Maya terbangun dari tidurnya karena suara-suara aneh. Itu bukan suara angin atau ranting yang bergesekan di luar. Itu suara tawa pelan, hampir seperti bisikan, yang datang dari arah cermin. Maya menegakkan tubuhnya, mencoba mendengar lebih jelas. Jantungnya berdegup kencang. Dengan keberanian yang entah dari mana datangnya, Maya bangkit dan berjalan ke arah cermin. Kali ini, bayangannya di dalam cermin terlihat lebih gelap, lebih samar. Apa kau memanggilku? Maya berbisik tanpa sadar. Tidak ada jawaban, tetapi ia merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Tangannya terulur, hanya beberapa inci dari permukaan cermin. Tiba-tiba, pintu kamar nenek terbuka dengan keras, mengejutkan Maya. Neneknya berdiri di ambang pintu, wajahnya memancarkan ketakutan yang luar biasa. Maya, jangan pernah menyentuhnya, serunya. Tapi terlambat. Ujung jari Maya sudah menyentuh permukaan cermin itu. Seketika, dunia di sekitarnya berubah. Maya merasa dirinya terhisap ke dalam kegelapan yang dingin. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya lenyap di udara. Ketika akhirnya ia bisa membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang sama dengan ruang tengah rumahnya, tetapi segala sesuatu tampak terdistorsi. Dindingnya retak. Lantainya penuh dengan noda gelap yang menyerupai darah. Bayangan dirinya di cermin sekarang berdiri di sisi lain, tetapi itu bukan Maya. Wajah itu tersenyum jahat, matanya merah menyala seperti bara api. Selamat datang, katanya dengan suara yang menggema. Maya melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Apa ini? Siapa kamu?
Aku adalah bayanganmu yang selama ini terperangkap di dalam sini, jawab sosok itu. Dan sekarang, aku bebas. Sebelum Maya sempat memahami apa yang terjadi, bayangannya keluar dari cermin dan berdiri di depannya. Sosok itu tampak seperti dirinya, tetapi lebih menyeramkan, dengan kulit pucat dan senyum yang tidak wajar. Maya mencoba lari, tetapi setiap pintu yang ia coba buka hanya membawa kembali ke ruangan yang sama. Ia terjebak dalam labirin yang tidak berujung. Sementara itu, bayangan dirinya mulai menghancurkan semua yang ada di ruangan nyata. Maya bisa melihat sekilas dari cermin bagaimana neneknya menangis ketakutan saat bayangan itu mendekatinya. "Hentikan, jangan sakiti nenekku," teriak Maya, tetapi bayangan itu hanya tertawa. "Ini adalah balasan untuk semua rasa sakit yang telah aku alami di dalam cermin ini," katanya. Maya merasa putus asa. Ia berlutut, mencoba memikirkan cara untuk menghentikan mimpi buruk ini. Tiba-tiba, Maya teringat sesuatu yang pernah dikatakan neneknya. Hanya cahaya sejati yang bisa mengusir kegelapan. Maya melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa ia gunakan. Ia menemukan sebuah lilin kecil di sudut ruangan. Dengan gemetar, ia menyalakan lilin itu menggunakan korek api yang ia temukan di sakunya. Saat lilin itu menyala, ruangan mulai bergetar. Bayangan dirinya menjerit kesakitan, wajahnya berubah menjadi sosok yang mengerikan. "Tidak, kau tidak bisa melakukannya," katanya, berusaha menyerang Maya. Tapi Maya memegang lilin itu erat-erat, mencoba melindungi nyalanya. "Kau bukan aku," kata Maya dengan tegas, matanya menatap langsung ke sosok itu. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil alih hidupku." Dengan keberanian yang baru ditemukan, Maya melangkah maju, mendekati cermin. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan mengembalikan bayangan itu ke tempat asalnya. Maya menekan lilin itu ke permukaan cermin. Cahaya dari api itu memancar ke seluruh ruangan, membuat bayangan dirinya berteriak semakin keras. Perlahan-lahan, sosok itu terserap kembali ke dalam cermin, meski ia terus melawan. Maya merasakan energi besar menarik dirinya juga, tetapi ia tetap bertahan. Ketika bayangan itu akhirnya lenyap sepenuhnya, cermin retak dengan suara keras. Maya terlempar ke belakang, jatuh ke lantai dengan tubuh lemas. Ruangan di sekitarnya kembali normal, tetapi cermin itu kini hancur berkeping-keping. Maya membuka matanya perlahan. Ia masih berada di ruang tengah rumahnya. Neneknya berlutut di sampingnya, air mata mengalir di pipinya. "Kau berhasil," kata nenek dengan suara parau. "Kau menghancurkan kutukan itu." Maya merasa lega, tetapi tubuhnya masih gemetar. Ia memandang ke arah pecahan cermin di lantai. Setiap pecahan itu memantulkan bayangannya, tetapi kali ini tidak ada yang aneh. Ia merasakan beban besar terangkat dari dirinya, meskipun ia tahu pengalaman ini akan menghantuinya selamanya. Nenek membantu Maya bangkit dan membawanya ke kamar. "Kita akan membuang semua pecahan itu besok pagi," kata nenek. "Dan kita akan memastikan tidak ada lagi benda seperti itu di rumah ini." Maya hanya mengangguk, terlalu lelah untuk berkata apa-apa. Namun, malam itu, Maya bermimpi buruk. Ia melihat dirinya di dalam cermin, mengetuk permukaan dari dalam, meminta tolong. Ia terbangun dengan napas tersengal, tetapi ia tahu itu hanya mimpi. Atau mungkin tidak? Hari-hari berlalu, dan kehidupan Maya perlahan kembali normal. Tetapi setiap kali ia melihat bayangannya di cermin manapun, ia tidak bisa menahan diri untuk memastikan bahwa itu benar-benar dirinya. Ia merasa seperti diawasi, meskipun ia tahu cermin besar itu sudah tidak ada lagi. Maya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu bersama neneknya. Mereka pindah ke kota, berharap bisa melupakan semuanya. Namun, di dalam hatinya,
Maya tahu bahwa cermin itu meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang. Dan ia berjanji, tidak peduli apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah lagi menyentuh cermin apapun. Sebab, ia tahu, beberapa pintu sebaiknya tetap tertutup selamanya.